kembali lagi bersama saya Faisal di channel Kire Kampus. Kali ini dengan acara One Man One Product. Kali ini kami kedatangan tamu alumni STIK Yapibone, yaitu Kakanda Amal. Ya, halo bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Pratama. Saya asal dari Kecamatan Amali, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Yapibone angkatan 2015. Ya, kemarin yang saya ambil di program studi agroteknologi pertanian. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik untuk hari ini ya. Dari segi usaha ya, bagaimana sekarang usahanya yang Kakanda jalankan sekarang itu? Untuk usaha yang sekarang yang saya jalankan itu bergerak dalam perdagangan agribisnis, yang dimana di sini kami sebagai orang ketiga, pihak penengah antara petani dan pihak buyer, yang dimana ketika ada komoditi petani yang memang tidak bisa dipasarkan, kami hadir sebagai titik penengah di sana. Kami usahakan cari buyer di sana. Dengan tagline yang kami punya itu, petani bahagia kita untung. Ya, betul sekali Kanda. Jadi Kakanda ini sangat berpotensi ya, sangat berpotensi di bidang pertanian, apalagi soal pemasaran. Pertanyaan kedua yaitu apa motivasi Kanda sehingga bisa menjalankan bisnis ini? Ya, sebenarnya kalau untuk motivasi, sebenarnya saya pribadi hanya coba-coba di dalam dunia usaha ini, tapi entah kenapa chemistry-nya saya dapat dan saya ketagihan, dan sampai sekarang saya jalankan bersama dengan teman-teman dan adik saya, sepupu saya, yang dimana di sini kami mempunyai teamwork, bisa dibilang kami semua sekeluarga. Oke, jadi dia mempunyai tim ya begitu. Jadi bagaimana tim itu sangat berperan di dalam perusahaan begitu ya Kanda? Ya, betul. Rasakan sekarang ini saat mendirikan bisnis ini. Oh iya. Kalau berbicara tentang hambatan ya, Ya. Saya mengatakan itu bukanlah suatu hambatan, melainkan satu anak tangga untuk mencapai titik kesuksesan. Ketika kita berbicara hambatan, sepertinya saya agak geli-geli gimana ya. Karena ketika hambatan itu kita lalui, anak tangga itu kita sudah capai. Dan hambatan yang sekarang ini yaitu memang dari pihak buyer, pihak buyer pembeli, yang dimana yang harus kita pertahankan, dan untuk ketika kita dapatkan ini pihak buyer, bagaimana kita bisa mempertahankan ini buyer agar tidak lari dan selalu berhubungan dengan tim kami. Dan yang terpenting juga, karena berbicara tentang perdagangan komoditi, yang paling sulit itu yang kami alami di dalam mempertahankan kualitas produk. Karena misalkan pihak buyer mengatakan kami butuhkan, contoh, kami butuhkan jagung dengan kadar air 15%. Cuman kita yang dibawa ini, yang kita temui yang dibawa, rata-rata kadar air itu 30%. Jadi untuk mempertahankan itu, apa yang harus kita lakukan? Dan yang seterusnya harus berinovasi begitu. Hal menarik apa yang sekarang ini juga dirasakan dalam selama mendirikan bisnis ini? Yang menarik ya. Ya. Kalau saya pribadi mengatakan di dalam dunia usaha itu semuanya menarik. Cuman yang paling menarik saya lihat itu kita ini yang terjun di dunia usaha penuh akan tantangan, melatih kesabaran, melatih kejujuran, dan bagaimana kita bisa amanah. Dan yang paling menarik sebenarnya, yang saya rasa juga, kita bisa menambah teman, menambah jaringan, dan kita juga bisa saling membutuhkan begitu. Jadi menarik sekali ya Kanda terhadap yang ini kita alami selama ini. Ya. Dari segi ya, kita kembali lagi dari segi mentor Kanda.
apakah selama ini Kanda itu mempunyai mentor kah ataukah belajar lewat mana kah itu? Oh ya, berbicara tentang mentor ya. Sebenarnya kalau saya pribadi, semua orang yang saya temui itu adalah seorang mentor saya. Yang tak terlepas dari orang tua. Orang tua saya mentor yang paling utama bagi saya. Keluarga, adik, dan teman-teman sekalian. Karena setiap orang itu adalah guru dan setiap orang saya bertanya, ini gimana? Ini harusnya kita apakan? Dan memang alhamdulillah akhir-akhir ini saya memang terbentuk di suatu lembaga pengusaha yang memang kita dituntut untuk menjadi pengusaha militan yang mulai dari bawah, yang tidak mengharapkan harta warisan. Lembaga ini yaitu Garda Nusantara Pioneer Sulawesi Selatan yang memang dinahkodai Yusupratman Yunus adalah salah satu seorang mentor saya yang memang ketika saya salah saya diajari, ketika ada yang ingin saya bicarakan dia selalu mensupport, oh ini yang baik, ini coba pikirkan terlebih dahulu ya. Itu Wah, sangat luar biasa ya teman-teman, terhadap Kakanda ini sudah banyak wadah beliau dalam berguru menjalankan usaha ini. Kandaku, pertanyaan berikutnya ini sangat penting ya, dimana kita pasti mempunyai target ke depan. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana target ke depan tentang usaha yang dijalankan sekarang ini? ya, untuk target sih lebih kepada pengembangan jaringan, lebih kepada penguatan teamwork, yang dimana tanpa tim ini kita bukan apa-apa. Betul sekali. Tanpa jaringan ini kita bukanlah apa-apa. Lebih mempererat tali silaturahmi antar petani dan pihak bayar. Dan semoga hadirnya kami ini mampu membuka suatu lowongan pekerjaan bagi teman-teman yang membutuhkan, yang dimana pekerjaan ini yang tidak mempunyai target seperti perusahaan-perusahaan lain. Kami ini sebenarnya jika boleh kami tidak ingin berstatus ke perusahaan, melainkan kami mau berstatus komunitas yang memang orang-orang di dalamnya ini adalah orang-orang yang semuanya pendiri bisnis, yang punya bisnis masing-masing. Dan untuk targetnya lebih kepada petani, lebih kembali ke tagline kami, petani bahagia kami untung. Itu Menarik sekali ya terhadap target-target Kakanda Amal ini. Jadi selanjutnya itu menarik sekali juga buat teman-teman yang ingin mendirikan bisnis, karena kita pertanyaan selanjutnya ini tentang tips caranya untuk saat memulai usaha begitu, Kanda. Oh iya, tips ya. Kalau saya sih lebih kepada kita kan lebih kepada kesadaran diri. Kita ini sebagai generasi muda yang hidup di era milenial, era digital, jangan terpaku pada satu zona nyaman. Dan teman-teman ketika punya ide bisnis, jangan terlalu lama memikirkan, action saja. Karena tanpa sebuah gerakan, ide itu bukanlah apa-apa. Dan yang terpenting itu usaha dan doa. Dekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta, dan perbanyak sedekah, dan juga coba teman-teman lebih menambah circle yang dimana circle ini yang akan membuat teman-teman menjadi wirausahawan nantinya. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih juga kepada Kakanda Amal telah meluangkan waktunya untuk datang dan diwawancara seperti ini ya. Jadi pesan moralnya itu yaitu terhadap Kakanda Amal itu kepada pemuda, bagaimana caranya kita bisa membangun karakter kita sendiri dan terbangun dari tidurta sendiri untuk melangkah lebih baik ke depan. Dan terima kasih banyak telah menonton ini, dan jangan lupa like, komen, dan share YouTube Tirai Kampus.